UAS kita bahas dari soalnya Bu Suryaningsih dan Bu Dini yang tahun lalu. Eh, 2 tahun lalu. Mungkin buat soalnya, Bang, aku share screen dikit ya sebelum kita ke pembahasannya. Belum bisa share screen. Punten, James. Vanes, punten share screen-nya belum diizinin. Ya teh tunggu sebentar, soalnya Jose teh Una. Oke. Sudah ya teh. Oke, thank you. Aku share screen ya buat soalnya. Udah kata belum ya? Udah. Oke, udah harusnya sekarang. Jadi ini kurang lebih buat soalnya. Nanti mungkin James bakal bantu share juga ya, tolong yang bakal dibahas malam ini. Oke, mungkin langsung masuk aja ke nomor pertama. Oke, jadi di nomor pertama itu pertanyaannya adalah tentukan titik ekstrem dan gambarkan kurvanya. Terus fungsinya itu adalah Y sama dengan X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 15X plus 40. Jadi kalau kalian perhatiin ini fungsinya tuh fungsi kubik ya karena dia ada dia pangkat 3. Jadi dia bakal ada biasanya tuh bakal ada dua titik ekstrimnya kayak gitu. Nah, jadi buat nyari titik ekstrimnya itu seperti biasa kita turunin dulu ke turunan pertama, lalu kita sama dengan nol. Jadi tadi ini buat fungsinya yang ini lalu kita turunkan jadi 3x pangkat 2 min 18x plus 15. Lalu 3 kali sama dengan nol, jadi 3x pangkat 2 min 18x plus 15 sama dengan nol. Disederhanakan dibagi 3 jadi x kuadrat min 6x plus 5. Lalu untuk ketemu nilai x masing-masing, kita pakai faktorisasi, jadinya x min 1 kali x min 5 sama dengan nol. Jadi ngehasilin dua titik x-nya itu adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Jadi juga ditanya, eh, kan ditanyanya kan titik ekstrimnya, ya udah ketemu titik ekstrimnya, terus kita disuruh juga untuk gambarin kurvanya. Jadi buat gambarin kurvanya tuh kita harus tahu dulu ini tuh jenis titik ekstrimnya tuh apakah dia maksimum atau apakah dia minimum. Jadi untuk tahu jenisnya itu kita turunin lagi. Jadi kita pakai turunan kedua dari si fungsi awalnya tadi. Jadi turunan keduanya itu menjadi 6x min 18. Lalu kita langsung masukin aja si x tadi itu x sama dengan 1 sama x sama dengan 5-nya. Pertama dulu ya x sama dengan 1 jadinya y turunan kedua jadinya min 12 hasilnya. Nah, seperti yang kayaknya udah harusnya kalian udah dapat juga di kelas. Kalau misalnya turunan keduanya itu kurang dari nol, itu berarti titiknya itu titik maksimum jenisnya. Terus yang X sama dengan 5 juga sama, kita substitusiin ke turunan kedua Y-nya, jadi 12. Nah, 12 itu kan lebih dari nol ya, jadi itu adalah titik minimum, kayak gitu. Nah, kita udah ketemu titik X-nya berapa aja, terus dia jenisnya maksimum atau minimum. Habis itu kita cari titik Y-nya buat kita nemu titik pas pas di eh, gambar kurva itu nanti kayak gimana. Kita udah ketemu X-nya berapa, nyari itu tinggal kita substitusiin X-nya ke persamaan yang paling awal. Jadi yang pertama kan satu, jadi tinggal substitusiin dapat titik Y-nya itu adalah 47. Jadi titik maksimumnya itu adalah 1,47. Jadi satu itu di X-nya, 47 itu di Y-nya. Sama yang 5 juga itu jadi tinggal disubstitusiin ke fungsi awalnya. Jadi titik minimumnya itu adalah 5,15 atau X.
koma Y ya. Kayak gitu. Terus buat ini sebagai kayak pembantu aja sih. Jadi kalau kita mau tahu si kurva ini tuh berpotongan sama sumbu X tuh di titik mana, kita tinggal misalin si X itu sebagai nol. Jadi kalau misal X sebagai nol itu kan berarti dia motong sumbu X. Nah, jadi titik, titiknya itu adalah 0,40. Jadi Y-nya kalau X-nya 0 itu adalah 40. Nah, sudah dapat dua titik ini, tiga titik ini, kita lanjut buat gambarnya aja. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya di fungsi kubik itu tuh dia ada dua titik ekstrim kan. Jadi di sini titik ekstrimnya yang maksimum, ya benar gak maksimum ya. Yang maksimum itu 1,47, yang minimum 5,15. Terus tadi kan ada titik bantunya itu 0,40 ya. Jadi kalian tinggal ngegambarnya tuh kalau si kubik tuh berarti dia naik terus turun kayak gitu. Jadi kurang lebih gambar kayak gini. Tapi ini mungkin agak kasar juga sih, nggak yang 100% akurat. Tapi harusnya nanti kalian juga kalau disuruh gambar eh, fungsi kubik sih nggak bakal disuruh akurat banget ya. Karena kalau akurat banget kan juga agak sulit ya kalau kita pakai cara manual. Jadi kurang lebih gambar kayak gini. Mungkin sampai situ dulu. Ntar kalau ada yang mau nanya langsung on mic aja ya, nggak apa-apa, potong aja. Jadi aku lanjutin aja ke nomor 2. Oke, di nomor 2 itu diketahui ada fungsi permintaan barang. Jadi fungsi demand ya. Fungsi demand-nya itu adalah P sama dengan 12,5 min 5Q. Terus disuruh tentuin penerimaan marginal dan penerimaan rata-rata. Penerimaan marginal berarti marginal marginal revenue, dan penerimaan rata-rata itu average revenue. Jadi pertama kita hitung dulu dong total revenue-nya buat kita dapetin si penerimaan marginal dan penerimaan rata-rata. Jadi kita udah ada fungsi demand-nya itu P sama dengan 12,5 Q. Terus kita buat cari TR-nya, kita kaliin aja nih si P dikaliin si Q. Jadi 12,5 min 5Q dikali Q. Jadi dapat kan TR-nya 12,5Q min 5Q kuadrat. Nah, buat nyari penerimaan marginal, seperti yang kita tahu, kalau marginal itu kan berarti kita cari turunan dari si eh, penerimaan biasanya atau total revenue-nya. Kita tinggal turunin revenue-nya, TR diturunin terhadap Q, jadi 12,5 min 10Q. Terus udah ketemu nih penerimaan marginal yang pertama ditanya, yang kedua ditanya itu adalah penerimaan rata-rata. Jadi kalau penerimaan rata-rata tuh tinggal kalian TR dibagi Q aja sebenarnya. Jadi 12,5Q min 5Q kuadrat dibagi dibagi Q. Jadi 12,5 min 5Q kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih kayak P-nya kayak gitu. Jadi buat nomor 2 kayak gitu. Oh iya, oke. Oke, jadi karena ada kuis dari Champs ya, jadi mungkin yang nomor 3 ini aku jadiin kuis aja. Mungkin aku screenshot, aku kirim ke chat ya. Nanti yang mau bantu jawab boleh. Karena nomor 3 tuh udah dibahas kan di nomor pertama. Jadi harusnya kalau udah paham bisa mengerjakan kayak gitu. Aku share di chat ya buat kuisnya. Oke, yang dikuisin itu ada di chat ya, teman-teman yang berminat menjawab, silakan sekalian latihan soal juga. Nomor 3 ini aku skip ya, bentar. Stop dulu. Oke, aku share screen lagi buat masuk nomor 4 ya. Jadi nomor 4 itu agak panjang sedikit ya, tapi sebenarnya kurang lebih mah sama-sama aja kayak yang biasanya udah kita pelajari selama ini buat nyari laba. Jadi di sini dikasih tahu ada fungsi permintaan buat produk X dan produk Y, yaitu produk X-nya itu QX sama dengan 16 min 0,2 PX dan QY-nya itu adalah 9 min 0,05 PY. Terus TC-nya juga diketahui yaitu 50 plus 20 kali QX plus QY. Nah, kita
udah dapet nih kan fungsi permintaannya. Nah, buat ngitung TR kita cari jadiin dia X atau PY kayak gitu. Jadi kita eh, tinggal dipindah-pindah ruas aja. Jadinya PX-nya 80 min 5X 5QX. Terus PY-nya 180 min 20 QY. Terus kita tinggal cari aja nih TR-nya. Tapi TR-nya kita cari buat tiap barang gitu. Jadi TR buat barang X, TR X, sama TR buat barang Y. Jadi buat yang barang X, TR-nya itu PX kali QX. Jadinya 80 Q min 5 80 QX min 5QX kuadrat. Terus yang buat barang Y, TRY sama dengan PY kali QY. Jadi 80 QY min 20 QY kuadrat. Terus tapi kita juga nyari buat TR totalnya. Jadi tinggal dijumlahin aja nih buat persamaan TRX sama TRY-nya tadi. Jadi TR totalnya itu 80 QX min 5QX kuadrat plus 80 QY min 20 QY kuadrat. Nah, ini buat persamaan total revenue totalnya buat dua barang. Lalu buat TC-nya ini kita sederhanain dong sih. Jadi kan 50 plus 20 kali QX plus QY ya yang dari soalnya. Kita tinggal sederhanain aja 20-nya dikaliin silang. Jadi TC sama dengan 50 plus 20 QY plus 20 QY. Eh, 20 QX plus 20 QY, sorry. Oke, terus dia kan yang ditanya itu laba maksimum ya. Yang ditanya itu jumlah yang memaksimumkan laba, harga yang memaksimumkan laba, dan laba maksimumnya. Terus disuruh uji. Oke, jadi kita lihat cari dulu buat persamaan si profitnya itu sendiri atau laba itu sendiri. Jadi kan laba itu kan TR kurangin TC ya. Kalau udah ketemu nih tadi persamaan TR-nya kayak gimana, persamaan TC-nya tuh kayak gimana. Jadi tinggal kalian tulis aja kayak dikurangin aja gitu. Terus dapat deh buat persamaan si profitnya atau labanya. Lalu buat nyari laba yang maksimum itu kita pakai turunan turunan parsial dari si persamaan yang ini. dari dari persamaan profitnya ini. Jadi yang pertama kita turunin dulu terhadap QX kan, barang yang X. Jadi jadinya min 10 QX. Jadi kita ambil yang ada QX-an yang ini, kita turunin jadi min 10 QX. Terus yang ada QX lagi kan yang ini ya. Jadi tinggal plus 60 kayak gitu. Terus sama dengankan lagi dengan nol untuk nyari titik ekstrimnya. Lalu jadinya QX yang maksimumnya itu adalah 6. Lalu sama dengan yang QY juga kita turunkan laba terhadap QY-nya. Jadi min 40 QY plus 160 sama kita ambil yang ada QY-nya ya turunannya. Jadi 2 kali min 20 kan min 40 QY 160 turunin jadi 160 QY turunin jadi 60 sama dengan nol sama. Terus dapat QY yang maksimumnya itu atau QY bintangnya adalah 4. Jadi QX-nya yang memaksimumkan laba itu 6, QY memaksimumkan laba itu adalah 4 kayak gitu. Terus buat nyari harganya gimana? Nah, buat nyari harganya itu kita bentar ini. Oke, kita tinggal substitusiin si QX yang maksimum dan QY yang maksimum ini ke persamaan PX dan PY-nya masing-masing. Jadi ketemu di sini kalau price yang memaksimumkan labanya itu adalah PX 50 dan PY-nya adalah 100. Ini tinggal substitusiin si QX QY-nya disubstitusiin ke persamaan PXP yang di sini ya. Kayak gitu. Lalu kita kan udah ketemu ya si eh, P memaksimumkan laba, Q memaksimumkan laba kayak gimana. Jadi sekarang kita bakal nyari buat si profitnya. Nah, gimana caranya? Jadi tadi kan kita udah dapat ya P, PX dan ini salah tulis. Bentar. PX. Oke, udah ketemu kan tadi PX, QX sama maksimumkan laba, PY dan QY juga sama. Jadi kita tinggal cari TRX-nya itu, tinggal PX dikali QX yang udah berbentuk angka tadi yang udah kita cari gitu, yang memaksimumkan labanya segimana. Jadi yang TRX jadi 50 kali 6 jadi 300. Lalu yang TRY 4Y, eh
PY, PY dikali QY yang memaksimumkan laba tadi, jadi harus 100 kali 4 sama dengan 400. Lalu TR totalnya itu adalah buat dua barang adalah 300 plus 400 jadi 700. Terus juga Q totalnya buat dua barang jadinya 10. Nah, sekarang kita masukin substitusiin buat si Q-nya ini buat nyari total cost-nya. Jadi total cost-nya itu tinggal 50 tambah 20 Q kan. Jadi 20 kali 10 sama dengan 250. Terus buat nyari P itu kan kita tinggal ngurangin ya si TR kurangin TC. Jadi TR yang tadi yang 700 kurang dengan TC-nya 250. Jadi dapat deh P atau profitnya itu adalah 450. Nah, buat ujinya itu gimana? Nah, buat ujinya itu kita pakai persamaan profit yang ini nih, yang di sini. Nah, jadi kita turunin dulu dengan terhadap turunan kedua. Tapi kan ini kan parsial ya. Jadi turunannya ada tiga, antar hasilnya turunan keduanya ada tiga. Yang pertama itu kalau kita turunin terhadap X atau QX-nya. Jadinya kan di sini eh bentar, kayaknya aku salah nulis deh. Turunan pertama. Oh, sorry, harusnya dari yang bentar. Harusnya dari yang sini ngelihatnya. Eh, kok nggak bisa? Nah, yang ini kan tadi PX-nya, ini PX-nya. Terus ini PY-nya. PY-nya yang ini. Ya, jadi yang awal ini nggak dipakai, sorry. Jadi kita langsung lihat data dari si turunan dua, turunan pertama dari si fungsi profit tadi. Jadi kan tadi kan turunan pertama itu yang turunan terhadap QX itu min 10 QX plus 60. Terus yang turunan pertama terhadap QY-nya itu adalah min 40 QY plus 160. Jadi kita turunin lagi nih masing-masing. Jadi si PX-nya, PX-nya diturunin terhadap QX. Jadi kan min 10. Terus yang PY-nya turunin terhadap QY. Jadi kan min 40 kayak gitu. Terus buat turunan yang PX, jadi kalau misalnya satu persamaan yang kayak P tadi. Nah, kayak gini, ini kan ada QX, ada QY ya. Nah, itu jadi ntar masuknya ke yang PX ya ini. Tapi karena kita turunan keduanya itu nggak ada yang kayak bercampur gitu, dalam satu fungsi ada dua variabel. Jadi kita nolin di sini. Kayak gitu. Terus, kalau misalnya buat fungsi, bentar, fungsi ini, fungsi yang parsial kayak gini tuh kita ngelihat maksimum minimum itu enggak kayak biasa gitu. Jadi kita nyari determinannya dulu. Carinya gimana? Aku nggak nulis rumus lagi di sini. Oke, jadi pokoknya determinannya tuh Hessian. Hessian. Determinan Hessian. Rumusnya itu adalah D sama dengan Fx. X kali Fy. Lupa lagi. Bentar. Nyontek dulu. Oke, ke refill dikit jawabannya yang kuis. Nggak apa-apa. Min F Fxy kuadrat. Ini rumus saya. Jadi yang fxx itu maksudnya yang pxx ini, yang fyy maksudnya yang pyy ini, dan kurangin fxy yang ini maksudnya. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Jadi min 10 kali min 40 kurang 0 kuadrat. Jadi dikaliin dulu. Jadinya kan 400 ya. Kurangin 0, 0. Nah, jadi udah ketemu nih kalau determinannya itu adalah 400. Yang dia itu berarti lebih dari 0 dong.
Nah, kalau buat fungsi yang parsial gini tuh ada kayak peraturannya sendiri gitu loh buat nentuin dia tuh maksimum, minimum, atau dia saddle point atau sebutannya tuh titik pelana. Nah, kalau yang determinan ini kan dia plus lebih besar daripada nol ya. Jadi dia tuh masuknya ke yang antara maksimum atau minimum kan. Terus kita lihat lagi juga si fxx-nya itu minus apa plus. Nah, di sini kan fxx-nya itu minus ya. Jadi kita masuk yang masuk ke kategori yang maksimum. Nah, jadi karena fxx kita kurang dari nol, D-nya lebih dari nol, maka udah benar bahwa tadi pi yang kita dapetin ini, yang ini, itu memang udah profit yang maksimum atau profit yang paling besar yang bisa didapatkan oleh si perusahaannya. Mungkin itu buat nomor ini. Kayak gitu. Kalau nggak salah yang nomor 3 tuh juga pakai Hessian juga deh. Jadi itu bisa kalian yang mau jawab bisa langsung praktekkan aja di nomor 3. Paling itu buat nomor 1, 2, dan 4. Nanti buat kuisnya, kalau ada yang jawab, kita bisa bahasnya di akhir. Sekarang lanjut dulu ke nomor 5 dan 6. Boleh sama nih, Bras. Silakan, Bras. Yuk, oke. Semoga suara aku Eh, terdengarkan ya. Izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Udah, Udah? Bras. Oh, udah. Oke, lanjut buat yang nomor 5. Yang nomor 5 ini kan hanya eh, disuruh nyari nilai maksimum atau minimum dari fungsi z sama dengan 4xy dikurangin x kuadrat dikurangin 3y kuadrat dengan kendalanya itu ialah 2x tambah 3y sama dengan 45. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita harus bikin Lagrange dulu. Kan Lagrange itu kan tinggal kita apa namanya? Tinggal kita gabungin aja kan. Si yang fungsi z ini terus ditambah lambda kendalanya. Jadi kan fungsi z-nya itu kan 4xy dikurangin x kuadrat dikurangin 3y kuadrat ditambah sama si kendalanya itu lambda 45 si 2x plus 3y-nya ini kita pindahin ruas. Jadinya 45 dikurangin 2x dikurang 3y. Habis itu kalau udah Lagrange si Lagrange ini, fungsi Lagrange ini kita turunin terhadap x, terhadap y, sama terhadap lambda. Pas kita turunin terhadap x, itu kan berarti kan kita cuma nurunin ngelihat dari yang si ada si x-nya doang kan. Berarti kan 4xy kalau kita turunin terhadap x jadinya 4y, terus x kuadrat kita turunin terhadap x jadinya 2x minus 2x. Habis itu si lambda dikali 45 dikurang 2x dikurang 3y kalau kita turunin terhadap x itu jadinya minus 2 lambda. Habis itu kita ubah jadi lambda sama dengan karena nanti buat si apa namanya fungsi yang lambda sama dengan ini sama yang bawah ini itu bakalan kita sama denganin buat nemu si x sama y-nya, x star sama y star. Jadi kan udah dapet nih lambda sama dengan yang pertama itu 2y min x. Terus si Lagrange abis itu kita turunin terhadap y kan. Sama kayak cara yang tadi 4xy ini kita turunin terhadap y berarti jadinya 4x terus eh, 3y kuadrat kalau kita turunin terhadap y itu jadinya 6y minus 6y. Terus si lambdanya kalau kita turunin terhadap y itu jadinya minus 3 lambda. Habis itu lambda sama dengannya itu ialah 4 per 3x dikurang 2y. Habis itu yang terakhir itu kita si Lagrange kita turunin terhadap lambda. Hasilnya itu ya udah karena lambda apa namanya? Karena kalau lambda yang ini kita kaliin sama yang di dalam kurung ini sama si kendalanya itu jadinya lambda 45 lambda 2x lambda 3y. Jadinya ya udah tinggal 45 dikurang 2x kurang 3y sama dengan 0. Jangan lupa kalau FOC itu harus sama dengan 0. Turunan pertama buat tentuin optimumnya. Jadi pas kita udah nemu semua turunan pertamanya, kita sama denganin si lambdanya yang pertama sama kedua ini. Wait, wait. Yang pertama ini lambda yang ini sama yang lambda yang ini itu kita sama denganin. Kan berarti kan jadinya kan 2y min x sama dengan 4 per 3x min 2y ya kan. Pindah ruas jadinya 4y sama dengan 7 per 3x. Habis itu kita jadiin x sama dengan jadinya 12y per 7.
Nah, setelah itu, langkah selanjutnya itu kalau kita udah ketemu si X-nya, kita tarik nih si fungsi yang turunan si lambdanya. Fungsi turunan lambdanya kita tarik, kita masukin si X yang udah kita temuin. X yang udah kita temuin itu kan 12Y/7 kan. Kalau udah kita tarik itu, biar gampang nih, sebenarnya biar gampang doang ya, biar kelihatannya enak aja. Jadi aku pindahin ruas si minus 2X ya ke kanan. Jadinya 2 dikali sama 12Y bagi 7 sama dengan 45 min 3Y. Hasilnya itu kan 45 min 3Y sama dengan 24Y/7. Nah, dari sini kan si 7 ini itu bisa pindah ruas kan. Kita kaliin ke sini kan. Jadinya kan 7 kali 45 itu hasilnya 315. Habis itu 7 kali 3Y itu hasilnya 21Y. Sama dengan 24Y. Baru habis itu dapat 315 sama dengan 45Y. Dapat Y star itu adalah 7. Nah, setelah dapat Y star, jangan lupa. Kan kita kan belum dapat si nilai X starnya kan. X star atau X maksimumnya kan. Nah, X maksimum kita masukin ke fungsi yang X yang ini. Kan tadi kan kita sebelumnya udah dapat fungsi X kan. Terus udah kita masukin, kan fungsi X-nya itu kan 12Y dibagi 7 kan. Terus kita udah dapat Y star ya. Tinggal masukin aja Y star ke si notasi Y yang ini. Aljabar, itulah pokoknya yang Y-nya. Jadi kita dapat kan X star itu sama dengan 12 dikali 7 dibagi 7. 7-nya kita tinggal coret aja, hasilnya 12 X star. Dapat deh X star sama Y star-nya. Buat pembuktian ini itu maksimum atau minimum, karena aku mager buat nulis si matriksnya, jadi aku share screen ini aja ya. Wait, mana ya? Oh, screen aja dah. Oh, ini. Oke, udah kelihatan kan share screen-nya? Oke, jadi kan kalau buat apa namanya? Pembuktian si fungsinya itu dia itu maksimum atau minimum kan kita harus pakai matriks ya. Matriks border Hessian karena ini tuh beda sama yang tadi dijelasin Dim. Soalnya ini dia itu kan ada kendalanya kan. Kalau ada kendalanya itu kalian pakai teman-teman pakai border Hessian si matriksnya. Nah, yang pertama kan teman-teman udah dapat tuh si FOC-nya ya, turunan pertamanya. Si turunan terhadap X-nya segini, terus turunan terhadap Y-nya segini, sama turunan terhadap lambdanya segini kan. Nah, teman-teman turunin lagi. Dari yang turunan pertama terhadap X ini, teman-teman turunin terhadap X. Kan berarti kan yang ini nih, teman-teman turunin terhadap X. Berarti kan jadinya minus 2 kan. Karena ada X, 2 lambda juga nggak ada X kan. Jadinya minus 2. Terus si fungsi yang turunan terhadap X yang pertama ini, teman-teman turunin lagi terhadap Y. Kalau diturunin terhadap Y, berarti kan jadinya 4 kan. Dapat 4 si ZXY-nya. Habis itu teman-teman turunin lagi terhadap si Y. Buat yang turunan pertama terhadap Y, teman-teman turunin lagi terhadap Y. Jadinya kan berarti kan di yang sini nih, di yang tengah ini, itu kan 4X min 6Y min 3 lambda. Itu turunin terhadap Y, berarti jadinya minus 6 kan. Udah dapat. Nah, habis itu teman-teman turunin si kendalanya, fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya itu kan, tadi kan kita udah tahu ya, di soal itu fungsi kendalanya 2X plus 3Y min 45 kan. Nah, ini teman-teman turunin terhadap X sama terhadap Y-nya. Dapat hasilnya tuh turunan terhadap X-nya itu 2, terus terhadap Y-nya itu untuk si fungsi kendalanya itu 3. Habis itu teman-teman bikin si matriksnya. Matriksnya itu pokoknya urutan matriksnya tuh persis kayak gini ya. Jadi kendala yang turunan kendala terhadap X, turunan kendala terhadap Y, turunan kendala terhadap X-nya di baris 2 kolom 1 sama baris 3 kolom 1. Iya benar, baris 3 kolom 1. Terus buat baris pertama kolom kolom 2-nya itu turunan si fungsi kendalanya terhadap X sama buat baris pertama kolom 3-nya itu turunan berapa? Turunan pertama fungsi kendala terhadap Y. Terus buat yang si turunan yang tadi yang kita udah cari itu yang apa namanya? Yang turunan keduanya teman-teman masukin di sini. ZXX, ZXY, ZXY, ZYY. Tuh. Terdapat hasil si matriksnya kayak gini. Udah dapet nih hasil matriksnya nih. Teman-teman cari determinannya. Nah, kan ini kan hasil dari determinan itu kan ternyata apa namanya positif ya 90. Berarti titik si yang
fungsi yang si Z sama dengan part X bla 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 ini dengan kendala segini itu nunjukin kalau dia itu ngasih maksimum, titik maksimum, bukan titik minimum gitu. Karena hasil dari determinannya itu positif gitu. Maka si hasil dari X star sama Y star yang 12 sama 7 tadi itu dia itu titik maksimum, bukan minimum. Begitu, teman-teman. Udah sih, abis itu lanjut ke yang nomor 6 kali ya. Oke, lanjut ke yang nomor 6. Nomor 6 ini kan kita diketahui nih fungsi utilitas seorang konsumen itu merupakan U sama dengan X pangkat 0,25 dikali sama Y pangkat 0,75 di mana X ini merupakan jumlah barang X dan Y itu merupakan jumlah barang dari Y yang dikonsumsi. Nah, apabila pendapatan konsumen ini adalah 100 SMU yang dimana SMU ini sebagai catatan dia itu merupakan satu nota uang dan harga barang X dan Y masing-masing sebesar 2 SMU dan 4 SMU. Maka tentukanlah yang pertama itu teman-teman disuruh nentuin fungsi Lagrange gimana bentuknya. Terus yang B itu teman-teman disuruh nentuin berapa jumlah barang X sama Y yang akan memaksimumkan tingkat kepuasan dari konsumen tersebut. Terus yang ketiga teman-teman disuruh menguji apakah jumlah si barang X sama Y tersebut ini memang memaksimumkan utilitas konsumen tersebut dan berapa utilitas maksimumnya. Lalu yang terakhir itu teman-teman disuruh eh, uji kasus. Kalau seandainya barang X-nya itu sama dengan 13 dan barang Y-nya 19, apakah sekiranya eh, si tingkat utility maksimum ini bakalan tercapai atau tidak gitu. Lanjut ya ke yang nomor 6. Jadi buat pertama-tama buat tentuin si fungsi Lagrange sama kayak yang tadi yang udah kita lakuin, si fungsi utilitasnya kita tambah sama si fungsi dari kendalanya. Lambda dalam kurung 100 min 2x min 4y. Tadi kan si fungsi kendalanya itu kan dia itu 100 kan si pendapatannya. Berarti 100 sama dengan 2x plus 4y kan. Makanya kita jadinya si 2x plus 4y-nya ini pindah ruas jadinya 100 min 2x min 4y. Gitu. Udah dapat fungsi Lagrange, teman-teman sama kayak step yang tadi persis turunin terhadap x, turunin terhadap y, sama turunin terhadap lambda. Pas teman-teman turunin terhadap x itu kan berarti kan hasilnya kan jadinya kan kayak gini kan 0,25 x minus pangkat minus 0,75 kan. Kenapa? Karena kan kalau turunan itu kan tinggal di minus 1 doang kan si pangkatnya. Jadi 0,25 minus 1 jadinya minus 0,75 dikali y pangkat 0,75. Kenapa si y-nya itu nggak ikutan kita minus 1 karena y itu kan yang kita cari kan turunan terhadap x kan, bukan turunan terhadap y. Makanya si y-nya nggak kita minus 1. Makanya tetap 0,75 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Terus kita ubah jadi lambda sama dengan berarti kan tinggal ya tinggal per 2 doang aja sih sebenarnya. Ya kan? 0,25 x pangkat minus 0,75 dikali y pangkat 0,75 dibagi 2. Habis itu teman-teman bikin yang si fungsi Lagrange ini diturunin terhadap y-nya kan. Kalau udah diturunin terhadap y-nya kan berarti kan jadinya kan 0,75 x pangkat 0,25 sama kayak yang tadi dikali sama y pangkat minus 0,25. Karena kan 0,75 dikurangin 1 itu kan hasilnya minus 0,25 kan. Dikurangin 4 lambda sama dengan 0. Jadi habis itu teman-teman buat si lambda sama dengannya berarti lambda sama dengan itu kan tinggal dibagi 4 aja kan. Si fungsi yang ini 0,75 x pangkat bla 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 dikali sama y pangkat bla 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 dibagi 4. Gitu. Habis itu teman-teman turunin terhadap si fungsi lambdanya apa si fungsi Lagrange teman-teman turunin terhadap lambda. Jadi hasilnya kan 100 dikurang 2x min 4y sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0-nya sama dengan 0 sama dengan 0 karena FOC itu harus sama dengan 0 turunan pertama. Habis itu kan udah tuh dapat nih lambda yang pertama sama lambda yang kedua kan. Tinggal teman-teman sama denganin aja. Hasilnya kan berarti kan jadinya 0,25 x pangkat minus 0,75 bla 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 per 2 sama dengan 0,75 x pangkat bla 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 dikali y bla 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 bagi 4 kan. Ini tinggal pindah ruas aja sebenarnya duanya pindah ke sini. Si 2 ini pindah ke atas itu jadinya 2 per 4 ya kan. Jadi 2 per 4
Aish, dari 24 intinya pokoknya. Terus si 0,75 x pangkat 0,25 dikali Y pangkat minus 0,25 ini pindah ruas ke bawah sini kan jadinya. Hasilnya jadinya kan 0,25 x pangkat 0, minus 0,75 dikali Y pangkat 0,75 dibagi sama 0,75 x pangkat 0,25 dikali Y pangkat 0,25 sama dengan 24 kan. Nah, di sini si 0,25 sama 0,75 kan bisa kita coret kan karena perkalian. Yang si fungsinya itu perkalian. Bisa kita coret jadi sepertiga kan. Kalau kita biar apa ngitungnya enak jadi sepertiga aja sama dengan bla 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 sama dengan 24. Nah, di sini kenapa tiba-tiba jadi sepertiga Y pangkat 0,75 ditambah 0,25? Kenapa? Karena kan kalau pangkatnya minus ini kan berarti karena kalau pangkat minus yang ini nih dia itu sebenarnya si X-nya itu bakal pindah ke bawah, bakal pindah posisi jadi kayak dari yang awalnya dia itu penyebut jadi pembilang. Terus sebaliknya juga kalau dari awalnya pembilang jadi penyebut. Kalau seandainya pangkatnya minus, kalau seandainya pangkatnya negatif, dia bakal pindah. Berarti kan jadinya kan si X ini bakalan dikali sama X pangkat 0,75 ini bakal dikali sama X pangkat 0,25 kan. Berarti sama aja kan kayak X pangkat 0,25 ditambah sama 0,75 si pangkatnya. Jadinya kan berarti kan si Y-nya juga sama kan. Tinggal yang si Y pangkat 0,25 ini bakal pindah ke atas. Yang X pangkat 0,75 bakal pindah ke bawah. Berarti kan hasilnya 1/3 Y pangkat 1 dibagi sama 3 X pangkat 1 sama dengan setengah gitu jadinya. Makanya hasilnya bakalan kayak gini kan. Nah, mulai dari sini itu kan si fungsinya bisa teman-teman tulis jadi sebagai kayak gini kan bentuknya. Jadinya Y per 3 X sama dengan 1/2. Jadi si 3 X-nya ini bisa pindah ruas ke kanan. Jadinya Y sama dengan 3/2 X kan. Nah, udah sampai situ teman-teman tinggal sorry. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tuh ini dulu masukin ke fungsi yang turunan terhadap lambdanya dulu. Baru teman-teman bisa dapat yang Y star. Kan udah dapat nih si fungsi turunan terhadap lambdanya 100 min 2x min 4y. Nah, teman-teman si y-nya ini teman-teman ganti sama si fungsi yang ini ya kan. Hasilnya kan berarti kan jadinya kan 100 sama dengan 2x plus 4y, jadinya si y-nya kita ubah jadi 3/2x. Jadi 2x ditambah 4 dikali sama 3/2x sama dengan 100. Berarti hasilnya 2x plus 12/2x sama dengan 100. Hasilnya jadinya 8x sama dengan 100. Dapat nih X starnya 12,5. Habis itu baru teman-teman cari buat si Y starnya. Karena kan tadi kan fungsi Y-nya udah ketemu, tinggal masukin aja 3/2 X. X-nya kita masukin yang X starnya. Hasilnya dapat 3/2 dikali sama 12,5, yaitu 18,75. Lalu yang C itu kan teman-teman disuruh minta uji kalau si X sama Y-nya ini memang memaksimumkan utilitas konsumen tersebut. Dan berapa nilai utilitas maksimumnya kan. Ini tuh sebenarnya tinggal apa namanya teman-teman masukin aja si fungsi utilitasnya itu kan kita kan udah tahu di soal ya. Fungsi utilitasnya itu kalau di soal itu U sama dengan nih fungsi utilitasnya yang ini nih. U sama dengan X pangkat 0,25 dikali Y pangkat 0,75 kan. Maka dari itu hasilnya tinggal teman-teman ubah aja si X-nya itu jadi X star sama Y-nya itu jadi Y star. Berarti dapat hasilnya 12,5 pangkat 0,25 dikali sama 18,75 pangkat 0,75. Hasilnya itu 16,94. Ini aku buletin dua angka di belakang koma aja biar nggak ribet. Nah, buat si apa namanya pembuktiannya, pembuktian dari yang si apa namanya pembuktian kalau dia itu utility-nya maksimum itu gimana? Kan kalau apa namanya utilitas itu kan pasti konsumer itu kan selalu bakalan selalu pengen ngemaksimumin tingkat kepuasannya kan gak mungkin dia apa namanya minimumin tingkat kepuasan jadi ya udah itu udah pasti maksimum gitu intinya
Terus juga kalau seandainya fungsi fungsi utility-nya itu kan dia kan bentuknya kan kub 12 ya. Dia itu kan pangkatnya itu kan X pangkat 0,25 sama Y pangkat 0,75 kan. Nah, si pangkat 0,25 sama pangkat 0,75 ini kan kalau dijumlahin itu kan hasilnya satu kan, plus satu. Nah, dia itu sebenarnya dia itu nggambarin eksponen yang positif kan intinya. Nah, itu tuh sebenarnya dia itu merupakan kuasi konkav atau konkavitas sehingga si solusi effort interiornya ini pasti merupakan maksimum fungsi maksimum gitu. Dia itu pokoknya tuh hasil dari turunannya itu pasti bakalan ngehasilin titik maksimum fungsi turunan pertamanya. Habis itu yang D ya. Yang D itu kita disuruh nguji kalau barang X-nya 13 sama barang Y-nya itu 19, apakah akan tercapai utility maksimumnya. Ya udah tinggal masukin aja sebenarnya ke kendala anggarannya. Kan kalau kita pengen ngelihat apakah bisa tercapai atau tidak itu kan kita harus ngeliat dari anggaran kan. Anggaran yang kita punya itu kan pendapatan kita itu kan cuma 100. Sementara konsumsi barangnya itu untuk harga barang X-nya itu 2 X harganya, terus harga barang Y-nya itu 4Y kan. Ya udah tinggal kita masukin aja kalau seandainya barang X-nya itu 13 sama barang Y-nya itu 19, berapa hasilnya? Ternyata kan karena harga barang X-nya itu 2, terus kita kali sama jumlah barang X-nya itu 13 ditambah sama 4, jumlah barang Y-nya itu 4 kan. Apa? Ya 4. Harga barang Y-nya 4 dikali sama jumlah barang X yang kita pengen itu 19. Berarti hasilnya 26 tambah 76 kan. Hasilnya 102. Karena si 102 ini melebihi dari pendapatan yang dia punya itu kan cuma 100 ya, 100 SMU, satuan mata uang. Maka eh, kalau seandainya konsumsinya si barang X-nya 13 sama barang Y-nya 19 itu dia itu bakalan melebihi dari tingkat pendapatannya. Maka dari itu si bundle yang barang X 13 sama barang Y 19 ini itu nggak bisa dicapai karena dia itu melebihi dari tingkat pendapatannya gitu. Mungkin dari aku sekian ya. Aku balikin ke Champs. Atau dari ini ada yang mau ditambahin dulu nggak? Paling buat kuisnya tadi ada yang mau coba jawab nggak, teman-teman? Wow, banyak. Siapa dulu nih? Dari Vanes gimana, Nes, kalau 2 orang? Coba ulang dulu deh right hand-nya. Dihitung gitu teh 1, 2, 3. Coba sama kamu aja, Nes, ngitungnya. Udah. Coba ulang ya. 1, 2, 3. Oke, boleh Ikhwan mau share screen atau mau dijelasin aja, bebas. Paling dijelasin aja kak, aku pakai kertas soalnya. Boleh, boleh. Oke, jadi biar kan tadi soalnya tuh tiga, berapa tadi? Soalnya tuh kan 3x² min 2y² min xy min 4x min 4 min 7y plus 12. Terus dari sini tuh biar dapat titik ekstrim dan tentukan jenisnya dari fungsi ini tuh pakai partial differential. Nah, dari situ pakai partial differential first order conditionnya biar dapat berarti kan kita turunin parsialnya dulu x terus dapat fungsinya 6x min y min 4 sama dengan 0. Terus yang kedua tuh yang y itu kita turunin juga partial differential partial y jadi dapatnya min 4y min x min 7 sama dengan 0. Nah, habis itu diturunin kita substitusi biar dapat dua variabelnya apa yaitu si X-nya itu bakal kita dapat si X itu bakal dapat 9/25 terus yang dia-nya tuh min 46/25. Habis itu kita pakai second order condition. Kita turunin lagi
Kalau aku, Kak, kan kalau misalnya Singar aku tuh bisa pakai yang F11 min F22 kurang F12 kuadrat lebih dari. Tapi kalau ini aku pakainya yang Hessian 1 sama Hessian 2 ini. Terus kalau misalnya Hessian 1 jadi dapatnya yang pertama 6 lebih dari. Kalau yang Hessian 2 dapatnya min 23 berarti kurang dari. Nah, kalau misalnya kita lihat dari salah satu ordernya, kalau misalnya yang pertama lebih dari, seharusnya yang kedua juga kurang dari. Yang kedua juga harusnya lebih dari. Tapi kalau dari ini kita dapatnya dari hitung-hitungan aku tuh dapatnya yang pertama lebih dari, yang kedua kurang dari. Yang ngasilin si ini tuh tidak definit gitu Kak. Jadinya pertama jenisnya tidak definit dan kedua tuh si apa ya? Yang kedua jadi titiknya tuh yang pertama X-nya tuh bakal 9/25, yang Y-nya min 46/25, sama yang Z-nya tuh berapa ya tadi Z-nya sebentar. Yang Z-nya tuh tadi tuh bentar. Udah sih paling itu aja Kak kalau gitu. Oke, thank you Ikhwan buat jawabannya. Eh, Kalau bentar aku siaskin aja ya. Kalau dari yang punya aku tuh paling bedanya di yang akhir aja sih. Yang kamu kan tadi pakai yang H1 sama H2 ya. Tadi tuh aku sebenarnya baca-baca juga kan di buku. Dia tuh ada H1 sama ada H2 juga. Tapi kalau aku tuh jadinya ngelihatnya ke benar-benar ke determinannya aja. Bentar. Nah, jadi kalau dari ke sampai ketemu X sama Y-nya udah sama persis sama yang punya Ikhwan. Tapi paling dari yang turunan keduanya itu aku pakai determinan Hessian kan. Terus hasilnya itu min 25 kurang dari 0. Jadi kalau dari sini tuh katanya dia eh, saddle point. Bukan minimum, bukan maksimum, tapi dia saddle point. Kayak gitu sih paling. Tapi jujur aku dulu sih pas aku ngambil matematika ekonomi 1 sih nggak dapet yang ini. Maksudnya aku nggak inget belajar tentang ini. Jadi aku mungkin juga masih kurang ilmunya gitu ya tentang hal ini. Jadi kalau misalnya kalian dapat materinya, ada PPT-nya gimana, mungkin bisa refernya ke situ aja gitu daripada ke ke jawaban aku. Cuman kalau secara eh apa ya, kalau secara determinannya hasil determinannya itu masuknya dia ke jenis ekstrim yang mana, kayaknya yang dari yang aku kasih ini udah harusnya udah benar ya kurang lebih, tapi mungkin pengerjaannya ada macam-macam aja. Jadi thanks buat Ikhwan yang udah nyoba jawab dan tadi udah lumayan lengkap juga penjelasannya. Jadi mungkin nanti bisa hubungin Sam saja ya buat hadiahnya gitu. Terus ntar nanti nanti juga materi apa pengerjaannya ini nanti aku manibra share juga biar bisa kalian lihat-lihat lagi kayak gitu paling. Dari Nibras ada yang mau ditambahin lagi nggak? Dari saya aman. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu sebelum kita cukupkan. Oke, kalau nggak ada, mungkin itu aja dari aku sama Nibras. Terus mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh banget ditanyain aja ke aku atau ke Nibras. Good luck buat UASnya, teman-teman. Semoga mendapat hasil yang memuaskan. Terus juga selamat liburan ya setelah UAS. Aku balik lagi ke Vanessa dan James. Thank you. Terima kasih Teh Nim, Kang Nibras. Dan makasih juga ke teman-teman semua yang udah ngikutin SPEP hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang diajarin sama Teh Nim dan Kang Nibras hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan good luck di UASnya. Jangan lupa absen. Terima kasih. Oke, thank you. Aku izin live ya. Thank you, thank you.